Saudara-saudara, selamat malam. Selamat berjumpa dalam acara Saat Teduh edisi Kamis 30 April 2020. Bagaimana kabar saudara? Dalam kasih Tuhan saya percaya kita semua berada dalam keadaan baik-baik. Saudara, dalam masa-masa penuh perjuangan ini, firman Tuhan selalu datang menyapa kita. Dan malam ini saya mengajak kita untuk membaca Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, nyatakanlah kehendak-Mu dalam firman-Mu yang Engkau perdengarkan kepada kami pada malam ini. Berkati kami semua yang mendengarkan sabda, dan berkati hamba-Mu, biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu hanya dalam kehendak-Mu saja. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, tema renungan kita pada malam ini adalah Allah senantiasa bekerja. Andar Ismail berkata, hidup adalah tantangan, karena itu hadapilah. Hidup adalah tragedi, karena itu tangislah. Dan hidup adalah misteri, karena itu takjublah. Pernyataan ini saudara-saudara mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kehidupan ini adalah perjalanan yang silih berganti antara menyenangkan dan tidak menyenangkan. Setiap orang pasti mengalami pengalaman hidup yang berbeda, mulai dari yang menyenangkan. Dan ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan penuh dengan keindahan, tawa, ria, maka respon kita adalah positif. Dan kita percaya dan kita meyakini bahwa kiranya itu menjadi harapan kita tetap terjadi. Tetapi ketika kita sampai pada pengalaman hidup yang pahit, bahwa kita mengalami berbagai pergumulan hidup, mengalami kegagalan, mengalami sakit penyakit, mengalami kemunduran dalam usaha kita, mengalami berbagai bencana di hadapan kita, maka kadang respon kita adalah respon negatif, di mana kita kecewa, kita marah, kita sakit hati, dan yang muncul adalah sungut-sungut setiap saat. Tapi pertanyaan saudara-saudara, apakah memang itu satu-satunya cara untuk menjawab ketika kita berada dalam pergumulan yang berat? Saudara-saudara, kita akan menjawab dengan firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu berarti bahwa Ia bekerja dalam segala kondisi yang kita alami. Tentu ketika kita berada dalam suasana sukacita, penuh kegembiraan, tetapi juga ketika kita berada dalam kondisi yang sangat terburuk. Karena itu saudara, penting sekali untuk memahami cara kerja Tuhan dalam kehidupan umatnya. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa tanpa melewati ombak dan gelombang, maka tidak akan pernah menghasilkan seorang nakoda yang handal. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara melalui pembacaan kita Roma 8 ayat 28 ini. Yang pertama, bahwa kita hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan, harus berada dalam rencana Tuhan dan bukan rencana kita. Saudara, Rasul Paulus menggolongkan saya dan saudara-saudara sebagai orang yang mengasihi Dia. Otomatis bahwa Allah jauh lebih dahulu mengasihi kita dan kasih-Nya luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi karena itu warna kehidupan kita yang mengasihi Dia adalah tertuju kepada Kristus Yesus. Orang
yang percaya kepadanya adalah orang yang sungguh-sungguh berada di dalam genggaman Tuhan dan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Kualitas kehidupan orang yang berada di dalam Yesus yang mengasihi Dia adalah sangat tinggi. Mengapa saudara-saudara? Karena hidupnya telah ditebus dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah anak domba yang kudus, yaitu Yesus Kristus sendiri. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Hal inilah yang menjamin kepada kita sekalian saudara-saudara bahwa kehidupan orang yang mengasihinya dan yang percaya kepadanya adalah dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Yang kedua saudara-saudara, bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap diri kita. Ada sebuah cerita saudara-saudara, sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak. Anak-anak mereka masih kecil-kecil. Nah, suatu kali ayahnya mengatakan bahwa dalam masa liburan ini ayah akan mengajak kalian semua untuk berlibur ke Singapura. Ya, tentu cerita ini sebelum masa corona ini. Nah, tibalah saatnya mereka libur dan ayahnya memenuhi janjinya. Ayah mencari tiket dan akhirnya dapat. Nah, saudara-saudara, selang 3 hari mereka mau berangkat, si bungsu mengalami kecelakaan. Ia bermain-main dengan teman-temannya di luar rumah dan akhirnya ia digigit oleh seekor anjing. Alhasil saudara-saudara bahwa anak ini sangat demam dan dia harus dirawat di rumah sakit. Melihat kondisi itu, ayah mengatakan, kita tidak jadi berangkat anak. Gaji dibatalkan, tiket dibatalkan. Sontak saja kakaknya merasa marah, gara-gara adik nih kita semua gagal berlibur ke Singapura. Nah, tetapi pada hari sesuai dengan tiket yang telah dibatalkan itu, ada berita dari televisi mengatakan bahwa ada pesawat yang kecelakaan. Setelah mereka cek, wah ternyata bahwa pesawat itu adalah pesawat yang seharusnya mereka tumpangi pada hari itu ketika seandainya mereka jadi berangkat ke Singapura. Saat itu sang kakak mulai sadar, dia mengatakan, puji Tuhan, sekiranya kita jadi berangkat maka kita pasti sudah mati semua. Saudara-saudara, mungkin ini hanyalah sebuah cerita, tetapi kita bisa belajar banyak dari cerita ini. Bahwa dalam kehidupan kita, mungkin banyak yang kita anggap sebagai peristiwa yang menyedihkan, adalah sebuah kegagalan, tetapi tidaklah harus membuat kita berada dalam keputusasaan. Amsal 12 ayat 21 mengatakan bahwa orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana. Artinya saudara-saudara bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan seorang yang mengasihi Tuhan yang merupakan bencana atau sesuatu yang hanya kebetulan atau sesuatu yang sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu yang terjadi, walaupun itu tidak menyenangkan bagi Allah, untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita. Hal yang ketiga saudara-saudara, bahwa kehendak Allah yang tertinggi dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya adalah mendatangkan kebaikan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita hanya karena satu tujuan, yaitulah supaya kita berada dalam hubungan dengan Dia dan supaya kita mau serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 28 meyakinkan kita bahwa tak ada penderitaan yang terjadi secara sia-sia jika kita berada di dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kemuliaan. Karena itu saudara, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan kedaulatan Tuhan dalam segala pergumulan kita. Saudara-saudara, kita masih berada dalam masa-masa sulit di mana kita harus berjuang dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kelihatannya semakin membabi buta saudara-saudara.
Dan dia merasuk tanpa mengenal siapa kita, apa status kita, apa pendidikan kita. Dia tidak mengenal itu, saudara-saudara. Dan karena itu butuh perjuangan yang berat dari kita sekalian. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Dalam masa-masa sulit ini, saudara-saudara, ingat bahwa Allah turut bekerja. Namun kita juga harus turut bekerja dalamnya. Peran kita untuk mendatangkan kebaikan Tuhan sangat penting dalam kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudara, peran kita akan kita nyatakan dalam mematuhi aturan yang telah disampaikan oleh pemerintah guna untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Saudara-saudara, mari kita semangat mengikuti semua ini, karena ini adalah untuk kebaikan kita semua. Akhirnya saya ingin menyampaikan satu pesan kepada kita sekalian yang bunyinya seperti ini. Macan lapar mati di panah, rusa lari karena diburu. Jangan keluar dari rumah jika tidak ada yang perlu. Saudaraku, selamat berjuang. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam perjuangan kita ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami sekalian pada malam ini. Kami bermohon ya Bapa, bahwa dalam kuasa Roh Kudus Engkau akan memberikan kami hati yang berhikmat, sehingga kami dapat memahami dengan benar cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan jemaat, bangsa kami yang kami cintai. Berikan kami hati yang bijak Tuhan, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan, bahwa kami turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan Tuhan yang senantiasa bekerja dalam kehidupan. Bapa di sorga, tak berkeputusan, kami membawa dalam doa kami pemerintah yang terus berjuang, juga tim medis, tim paramedis, semua gugus depan yang berjuang dalam rangka pemutusan virus corona ini dan juga merawat mereka yang terpapar. Tuhan, kami tahu jasa-jasa mereka begitu luar biasa. Kami pun berdoa bagi para donatur yang senantiasa memberikan perhatian dalam rangka mewujudkan cinta kasih terhadap sesama kami, mewujudkan bela rasa dalam pergumulan berat. Bapa di sorga, kami berdoa, begitu banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang kena karena dampak daripada pandemi ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang usahanya mundur, ada banyak yang harus berusaha untuk menekan berbagai pengeluaran dalam kehidupan ini oleh karena krisis ini. Dan masih banyak lagi pergumulan berat, Bapak. Tetapi yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau Allah kami yang turut bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Mampukan kami untuk tetap setia dalam iman kami sampai waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyejukkan kami malam ini. Berkati semua kami yang sudah kami bawa doa ini. Amin.